Yang pertama, sampai hari ini saya belum pernah masuk ke kantor. Yang kedua, saya belum pernah mimpin AP. Dan saya tidak ada yang pakai baju PKK kecuali anak saya. Saya fokus semenjak dilantik itu terus turun dari tempat ke tempat menyelesaikan problem yang menurut saya sederhana, tetapi karena memandangnya kita dari sisi birokrasi akhirnya menjadi lama. Saya merubah pola rapat hanya menjadi ngobrol saja. Kemudian dari ngobrol itu lahir solusi-solusi. Hari ini kita sudah banyak menyelesaikan solusi. Satu, solusi untuk banjir di Kerawang, saya putuskan membangun 1000 rumah dengan desain panggung agar ketika banjir sudah tidak lagi ada masalah, dia cukup menggunakan perahu hujan. Karena merelokasi masyarakat bukan barang gampang. Berubah culture, ini apa baru ada pertentangan. Saya lebih memutus Pak Bupati, sudahlah bangun rumah panggung dengan desain panggungnya tingginya 2,5 meter, dan semuanya sudah sepakat, tinggal kita laksanakan bersama. Yang kedua adalah saya ingin segera mendorong untuk segera menyelesaikan bendungan Cibeker. Kalau enggak akan pernah selesai. Yang ketiganya, untuk wilayah puncak yang hari ini yang paling aneh adalah puncak banjir. Kan aneh, puncak banjir aneh. Kalau Karawang banjir nggak aneh, Bekasi banjir tidak aneh, Subang banjir tidak aneh karena daya tariknya rendah, cekungannya ke bawah. Ini puncak banjir. Akhirnya saya memandang bahwa saya diberikan petunjuk sama Allah untuk segera melakukan perubahan. Perubahan yang pertama kita lakukan adalah hari Selasa kita akan mengevaluasi tata ruang Provinsi Jawa Barat secara bersama dengan Menteri ATR BPN. Nanti para ketua DPRD saya hadir. Kenapa? Kesadaran ini kalau tidak dibangun sekarang, bencana akan terus dalam setiap tahun. Dan saya tidak mau jadi gubernur, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Kapolres jadi gubernur itu juga. Kenapa? Setiap bencana penyelesaiannya cuma dengan sembako. Saya nggak. Di kita ini punya ciri khas. Banjir dikirim sembako, longsor dikirim sembako, kebakaran dikirim sembako, seluruh masalah penyelesaiannya sembako. Saya ingin penyelesaiannya komprehensif. Yuk kita perang ya kita perang, kita tarung ya kita tarung. Puncak kembalikan menjadi daerah rehab, menjadi daerah konservasi, menjadi daerah hijau. Tidak boleh semena-mena. Dan kemudian juga kita ubah daerah-daerah perkebunan. Apabila perkebunan itu sudah tidak mampu berkebun, kemudian dia merubah area perkebunannya menjadi area-area lain yang bukan peruntukan perkebunan. Dan saya katakan PT PN sudah bertentangan dengan kalimatnya. Judulnya PT Perkebunan, tapi kerjanya nyewain tanah. PT Perkebunan, tapi di perkebunannya banyak bangunan. Jangan jadi PT Perkebunan, menurut saya ganti menjadi PT Kontraktor Tanah. Ini harus diubah. Untuk itu caranya bagaimana? Caranya adalah seluruh area PT PN hanya 2 peruntukannya, perkebunan atau hutan. Jangan untuk area lain. Kenapa? Kita ini jabatan bisa berhenti kapan. Tetapi kalau pemimpin yang barunya kebijakannya beda, mereka akan mengambil keputusan berdasarkan keinginannya. Kenapa? Karena bagi saya membangun harus diawali dengan kedekatan kita dengan Allah. Karena kita ini dilahirkan, dididik, setiap hari kita berdiri Indonesia tanah airku. Karena Indonesia tanah airku dalam pikiran saya itu saya terjemahkan dengan prinsip papat kalimat pancer, papat kalimat tunggal. Saya katakan manusia itu harus bersenyawa dengan tanahnya, manusia harus bersenyawa dengan airnya, manusia itu harus bersenyawa dengan udaranya, manusia harus bersenyawa dengan panasnya. Maka dia menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Kalau sudah menjadi manusia Indonesia seutuhnya, maka dirinya akan gelisah ketika tanahnya diganggu, ketika airnya diganggu, ketika udaranya diganggu, ketika panas mataharinya diganggu. Maka ada kegelisahan dalam dirinya yang pada akhirnya dia akan bangkit untuk benahi. Dan sampai hari ini saya meyakini betul orang yang berbisnis merusak tanah, merusak air, merusak udara, dan merusak matahari, walaupun kekayaannya banyak, hidupnya akan gelisah selamanya. Ini prinsip dasar tentang manusia Indonesia. Dan doktrin ini diajarkan dalam prinsip dasar doktrin Siliwangi. Doktrin Siliwangi mengajarkan tentang manusia itu harus nyiliwangi. Karena nyiliwangi maka dia tiada tapi ada. Maka ada dan tiadanya dalam kasih sayang, dedekan, ulasan, kasihan. Maka dikenallah dalam prinsip pancatunggal. Pembangunan harus melahirkan manusia yang cager, bager, bener, pinter, singkat. Jadi filosofi dasar pembangunan saya lihat para bupati wali kota nanti saya ajarin, gak usah nyari jauh-jauh, cari di leluhur kita. Kitabnya ada, ajarannya ada, dan yakin
bilang para pemimpin yang memimpin kampungnya kembali pada ajaran leluhurnya, maka dia akan diaping, dijaga jendiri besar. Ini keyakinan saya. Bicaranya tidak lagi uang. Saya tanya ke sekda, saya nggak pernah apa. Tiap malam saya sudah mengeluarkan 3 surat edaran. Hampir setiap bangun saya selalu telepon. Siapa yang angkat telepon? Para bupati coba saya telepon. Saya tahu bupati yang bangun pagi dan bupati yang HP-nya mati. Dan saya minta para bupati jam 4:30 HP Anda harus nyala. Kenapa? Karena kita sudah mendeklir diri menjadi pelayan rakyat. Siapa tahu pada saat pagi itu ada sesuatu yang harus kita bantu, HP kita mati, berhentinya sebuah pagi. Ini pertama. Kemudian kedua, harus ada rasionalisasi. Bagaimana kita ingin bangun jalan, ingin bangun jembatan, ingin bangun irigasi, ingin bangun sarana pendidikan, ingin bangun sarana kesehatan, harus pakai duit. Duitnya dari mana? Duit sumber pendapatan kita, mau Jawa Barat dari apa? Kita nggak punya batu bara, kita nggak punya tambang emas dari tempat lain. Kita ini pajak yang kita raih yang terbesar adalah dari pajak-pajak investasi. Pabrik atau industri adalah harapan kita. Walaupun harus ada tata kelola yang harus diperbaiki oleh pemerintah pusat. Apa tata kelolanya? Pabriknya di Karawang, pabriknya di Bekasi, pabriknya di Subang, pabriknya di Purwakarta, pabriknya di Bogor. Tapi PPh 21-nya jatuh ke Pemkot, ke Pemda DKI Jakarta. Itu kan harus diperbaiki tata kelola. Kenapa? Karena kantor pajak yang dihitungnya dari kantor pusatnya. Baunya di sini, dapat duitnya Jakarta. Ini harus diperbaiki. Tetapi di balik itu, kalau ini bahwa ini adalah ayam, industri ini, investasi ini adalah ayam. Kita ingin punya telur, maka rumus hidup kata kakek saya, urus ayamnya sinalintu. Artinya bahwa investasinya kita jaga bersama, jangan diganggu. Satu, jangan diganggu ketika pembebasan. Dua, jangan diganggu ketika dibangun industrinya. Tiga, jangan diganggu ketika rekrutmen tenaga kerjanya. Keempat, pemerintah provinsi tampil untuk apa? Untuk memberikan jaminan investasi, jaminan keamanan, jaminan rekrutmen sumber daya Jawa Barat yang memadai, jaminan infrastruktur. Maka hari ini saya mulai mendata, pabrik Anda butuh apa? Jalan, aku anggarin di jalannya. Pabrik apa butuh apa? Air, aku siapin airnya. Apa listrik? Kita bangun konektivitas di PLN yang walaupun agak susah. Ini karena harus kita ini tampil untuk memberikan jaminan pada mereka untuk apa? Untuk bersaing dengan Vietnam, bersaing dengan Tiongkok. Kenapa hal ini dilakukan? Agar mereka nyaman. Kalau mereka nyaman, rekrut yang kedua, mereka bangun pabrik, ada orang klinik pabrik. Setelah itu ada bahan material yang diserap. Nah, itu duit juga kan? Saya ini bilang ditanya, saya sampai nanganin teknik bagaimana suppliernya atur sama kontraktor pabrik. Saya nanganin teknis, saya biasa. Sehingga setelah itu, maka kalau pengusaha sudah merasa dilindungi, sudah deh. Kita juga nggak usah ngomong, mereka juga ngerti apa yang kita inginkan. Ini setelah itu apa? Rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen tenaga kerja bagaimana? Saya katakan dari kemarin, saya tidak mau hadis nakal ada antrian orang melamar kerja. Bagaimana? Gampang. Ini sudah zaman aplikasi, zaman sistem data. Desa ada di desa itu ada operator desa. Di kecamatan ada operator kecamatan. Di kabupaten operator hampir setiap unit kerja. Operator desa mulai besok ditugaskan untuk mengentry data jumlah angkatan kerja yang ada di desa tersebut berdasarkan pendidikan dan keahliannya. Seluruh operator desa. Setelah itu data itu nanti dipindahkan ke data dinas tenaga kerja. Di dinas tenaga kerja link and match dengan industri. Ketika industri rekrut tenaga kerja nggak usah buka lamaran, cukup dia lihat siapa saja yang memenuhi kualifikasi itu di sistem data itu. Setelah itu bikin panggilan kerja ke rumahnya masing-masing untuk interview. Setelah diterima baru ngurus lamaran kerja dan persyaratannya. Jangan dibuat orang melamar pabrik ribuan, diciptakan Indonesia, negara yang hari ini orang yang nganggur. Ini adalah brand yang harus dijaga. Kalian nggak? Ini nanti dipolitisasi di media sosial. Orang yang kedua, saya minta kepada para bupati, pada orang-orang kaya, kalau membagikan beras, membagikan sembako, menjelang hari raya, jangan dikumpulkan warganya, antarkan ke setiap rumah dengan penuh rasa kehormatan. Kenapa? Diantrikan
dipolitisasi lagi. Orang Jawa Barat ngantri beras 5 liter. Nanti musim kurban diartikan kembali. Silahkan sikap-sikap politisi kita, belajar pada leluhur kita, orang tua kita ketika nganter munggahan, ketika nganter munggah untuk lebaran, diantar ke rumahnya tanpa orang mengetahui. Kebiasaan kita hari ini adalah pamer kebaikan, dikumpulkan, dipidatokan, divideokan. Akhirnya brand ini orang Sunda kokoh. Orang Jawa ini penting. Kita harus mulai orang lain, bukan berarti negara lain tidak punya teman sama dengan kita. Cuma mereka mampu menuntutnya tidak menjadi konsumsi politik publik keluar, sehingga citra negara ini baik. Ini harus. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah itu apa lagi? Saya sudah meminta kemarin seluruh HRD Asekda atau kepala dinas bikin grup WhatsApp seluruh Jawa Barat. Tiap kabupaten kota bikin grup WhatsApp. Kalau ada keluhan, ada orang ngaku LSM, ngaku ormas, ngaku karang taruna, ngaku apapun, datang ke perusahaan yang menghadapi jalan mereka, pemerintah yang turun menghadapi. Kenapa? Mereka untuk apa? Jaminan tertentu. Menjelang Idul Fitri ini, Idul Fitri ini saya tidak mau ada surat yang dibuat oleh desa, dibuat oleh siapapun datang ke pabrik minta THR. Kenapa? Perusahaan sudah bayar pajak, jangan dipajaki lagi. Yang kedua, saya katakan kita ini malu sebagai penyelenggara negara. Perusahaan sudah bayar pajak, pajaknya tidak kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dihabiskan oleh birokrasi untuk perjalanan dinas, dihabiskan untuk beli baju, dihabiskan untuk kumpul-kumpul rapat-rapat, makin-makin dihabiskan. Maka impres yang dijalankan oleh saya yang melahirkan efisiensi itu sesungguhnya adalah saya ingin menjawab pajak yang perusahaan bayar akan saya bayar dalam infrastruktur yang baik bagi kepentingan dunia industri. Kemudian yang berikutnya adalah para bupati, wali kota, gubernur harus jujur pada rakyat. Kalau nanti kita meresmikan pembangunan jalan, sebutin sumber duitnya dari mana. Jalan di desa ini, misalnya di jalan di desa Kutajaya dibangun dari pajak, dana alokasi umum, dari PPh 21, dari PPN yang itu dibayar oleh industri yang ada di sekitar kita. Ibu dapat manfaatnya sekarang. Untuk itu jaga pabriknya, karena pabrik ini kita punya jalan bagus, karena pabrik ini kita punya rumah bagus. Nah, di saya membangun Pak Bupati Bekasi, Bupati Purwakarta, Bupati Subang yang akan menjadi industri. Di sekarang di PRT yang akan kita susun, lihat industri itu berada di mana di desa. Tuntaskan seluruh kebutuhan masyarakat di desa yang ada pabriknya. Tuntaskan air bersihnya, tuntaskan sekolahnya, tuntaskan jalan lingkungannya, tuntaskan rumah rakyat miskin, tuntaskan. Kenapa? Dengan mentuntaskan itu sesungguhnya kita sedang menjaga hubungan industrial antara rakyat dengan dunia industri. Kenapa masyarakat di desa itu marah? Kenapa? Karena pabrik mengeluarkan limbah, pabrik bikin bau, pabrik bikin macet, mereka tidak menikmati pajaknya. Pajaknya ditarik ke pusat, dibagi hasilkan ke provinsi, kabupaten, kota, tidak terdistribusi menjadi kebijakan pembangunan prioritas di tempat tersebut, sehingga mereka merasa keberadaan pabrik tidak ada manfaatnya. Ini yang mengakibatkan akhirnya mereka minta sumbangan Agustusan ke pabrik, sumbangan kerantauan ke pabrik, sumbangan desa ke pabrik. Ketika tidak diberi, mereka ngamuk. Yang berikutnya adalah banyak orang kaya yang dilahirkan di sekitar industri. Saya tahu itu didorong mereka untuk apa? Berinvestasi di lingkungan desanya. Bagaimana rumah rakyat miskinnya dibangunkan oleh orang yang menikmati dari limbah segala macam. Jangan terus nambah istri, jangan terus nambah rumah di tempat lain. Yang dapat baunya di sini, istri mudanya di Kuningan misalnya. Ini harus segera dibenahi ini. Kenapa? Ingat, kalau dunia industri ini oleh orang kaya jadi miskin, pemerintah kehilangan sumber pendapatan, ekonomi mati. Nggak ada lagi tukang nasi goreng, nggak ada lagi tukang pecel lele, nggak ada lagi Gojek, nggak ada lagi Grab, situs kontrakan sepi. Saya sudah punya riset tentang itu. Ketika pabrik bangkrut, saya ngalamin bungkusin beras 3 kg untuk dibagikan pada warga sekitar dan karyawan. Ingat, ini persoalan yang bukan sepele. Untuk itu kita tahu Indonesia, Pak Prabowo, itu pasti ada ancaman. Ancaman kita dari dalam dan luar. Dari dalam adalah sikap hidup kita
yang ekonomi sikap hidup kita yang apatis dari luar, orang lain itu akan melemahkan kita. Orang lain tidak ridho kita bisa bikin pesawat, orang lain tidak ridho kita bisa bikin mobil, orang lain tidak ridho kita menjadi negara besar, orang lain tidak ridho pemerintah, rakyat, dan seluruh aparaturnya memiliki tekad yang sama. Maka ada sistematika gerakan intelijen yang dibangun dalam pandangan saya untuk melemahkan generasi. Satu, membuat anak-anak sekolah menjadi kokokan, lemah mentalnya, ingin disuapin, ingin jalan-jalan dalam setiap hari, janjinya pengen setiap waktu, nggak mau jalan kaki, pengen naik motor, dicekokin oleh obat-obatan yang bisa diraih dengan murah, minuman. Mereka lemah, menuntut ibunya jual sawahnya, jual kebunnya, lemah. Ini generasi yang lemah. Generasi yang lemah ini kalau 30% anak muda coba lemah, maka diisi oleh dari tempat lain, maka kita tergerus dan tergeser. Maka saya punya sikap tentang studi tour, tentang pungutan dan sejenisnya. Kemudian saya arahkan anak-anak Jawa Barat harus menabung, anak Jawa Barat harus makan di sekolahnya dengan baik, anak Jawa Barat harus bangun kaki, anak Jawa Barat harus jalan kaki. Nanti saya akan buat aturan sekolah. Kalau sekolahnya nyaman, aman, berjalan kaki dari 1 kilometernya masih bisa berjalan kaki, maka dia harus berjalan kaki, dan tidak ada kata kompromi ibu dan bapaknya nungguin di depan sekolah. Saya tidak mau. Tutup pagar, jaga oleh satpam. Indonesia yang sekolah anaknya nungguin dari pagi sampai sore ibunya, lemah, anak di depan jalan kaki. Anak Indonesia diantar pakai motor, ibunya dari pagi sampai sore nungguin anak. Setelah itu berkumpul dengan ibunya, mengintervensi kelasnya, bertengkar, halus-halus baju, halus-halus motor, panas-panas, minjem bang emok di rumah. Ini siklus. Jadi saya kalau hanya disuruh jadi begitu, dipilih jadi gubernur, hanya nyusun anggaran kecil, hanya bangun jalan, saya sanggup 2 tahun selesai. Tapi yang paling berat adalah saya ingin merubah sumber daya manusia orang Jawa Barat. Saya ingin ketika dengar Indramayu, orang hormat Indramayu itu. Dengar Karawang, hormat Karawang hebat. Dengar Bandung hebat. Saya ingin begitu, pengen orang Jawa Barat dihormati dan disegani. Dan seluruhnya itu adalah harus tersinergi. Maka ini MOU bukan MOU bohong, bahwa nanti ada operasi yang dilakukan namanya operasi Jabar Bandung. Operasi itu kan kalau kita dari budaya segala macam seperti itu kan. Operasi ini berlangsung selama setahun dengan pembiayaan dibiayai oleh Provinsi Jawa Barat. Operasi ada anggaran. Nanti kabupaten kota juga sama membuat alokasinya. Oh mahal Pak, harga keamanan itu murah Pak dibanding rasa nyaman. Negara perang, istri cantik gak ada artinya. Lebih baik kita punya istri di negara lain. Silahkan pergi ke Gaza, silahkan pergi ke Ukraina. Di Ukraina bagiannya nanti gak ada manfaat. Keamanan itu penting. Kapan keamanan itu penting? Ketika Anda kerampokan, merasa penting. Ketika kamunya tawuran, merasa penting. Ketika kamunya genting, merasa penting. Kalau dalam keadaan aman, keamanan tidak akan merasa penting. Sekarang saya ingin dalam setiap malam itu ada patroli gabungan TNI Polri keliling BBM-nya. Pemprov akan menyiapkan BBM-nya. Perlu mobil tambahan untuk keliling, Pemprov akan membeli mobil untuk keamanan daerah. Gak apa-apa, gubernur nggak usah bikin mobilnya semua. Nah, ini kemudian sampai taktis operasional biaya uang sakunya kita akan menyiapkan. Tetapi ini harus terintegrasi oleh kabupaten kota, karena kalau kita provinsi saja berat. Membangun sumber daya manusia Jawa Barat, saya serius. Saya tahun ajaran baru Pemprov Jabar akan mewajibkan kurikulum wajib militer masuk di sekolah-sekolah. Setiap sekolah SMK dan SMK di Jawa Barat dan madrasah aliyah ada pembinanya 1 anggota TNI dan 1 anggota Polri. Kalau sekolah itu tawuran berarti anggota TNI dan Polri nya sama ini. Ya, ini penting Pak. Jadi nanti bisa jadi baju yang dipakai oleh gubernur dan para bupati di Magelang itulah baju yang akan dipakai oleh anak-anak SMA dan SMK Jawa Barat. Saya akan konsep biar terbentuk karakternya, dan dari situ sudah mulai dipilah minat dan bakat. Yang mau jadi tentara sudah ada harapan,
Yang mau jadi polisi sudah ada arahnya. Yang mau jadi satpol pp ada arahnya. Penting Pak. Kenapa? Rekrutmen satpol pp sembarangan. Tidak dilatih, udah tukang nongkrong, jadi satpol pp langsung dibariskan. Begitu maju. Harus. Nah, kan pada akhirnya kalau kejaksaan, kepolisian, tentara menjadi satu sistem, nanti kita rumusin pelanggaran-pelanggaran Pak. Kalau sudah ada jaksanya, tindakannya apa, sidangnya tempat apa, kita rumusin itu semuanya dengan baik. Kenapa? Kita ingin mencapai sebuah tujuan masyarakat Jawa Barat yang memahami repek. Dan pada akhirnya semua orang maju pada satu tujuan bahwa kita harus menciptakan negeri ini aman, nyaman, dan damai. Inilah orientasi yang dibuat dalam sistem yang akan saya kembangkan. Kemudian nanti terintegrasi dengan pertanian, terintegrasi dengan peternakan, terintegrasi dengan kelautan. Nanti saya punya sistem seluruh rumusan-rumusan kurikulum itu yang pada akhirnya saya meyakini betul asal satu, pemimpinnya harus siap dihujat. Dan saya dari dulu selalu mengambil keputusan jadi pemimpin bukan untuk dipuji, tapi jadi pemimpin bisa jadi untuk dicaci maki. Kenapa? Saya berikan ibarat. Seorang ayah yang memanjakan anaknya sejak kecil pasti dipuji terus oleh anak. Pengen ini dibelikan, pengen ini dibelikan, pengen ini dibelikan. Tapi suatu saat anaknya menjadi anak yang lemah karena disuapin terus. Dan pada saat dewasa itu anaknya akan menyalahkan bapak. Kenapa? Bapak dulu salah mendidik saya. Tapi anaknya sejak kecil dididik mandiri, belajar uji, belajar nyetrika, suruh mari, bangun pagi, bersihin rumah, suruh baca. Kalau tidak mau baca kakinya dimasukin ke ember, saya katakan. Kalau saya tidak membaca, bapak saya ambil ember, bukan saya dimasukin begini, harus baca. Kemudian waktu itu saya marah sama bapak saya paling galak di atas sekampung saya. Hari ini saya menguji, kalau dulu bapak tidak melakukan itu pada saya, tidak akan ada diri yang seperti hari ini. Kita lebih baik menjadi pemimpin yang dicaci maki, tapi kemudian dikenang. Saya pernah melakukan itu di belakang. Saat memimpin, saya tempatnya di demo setiap hari, dikafirin, dimusyrikin, tiada hari tanpa demo. Saya pernah di demo selama setahun tidak pernah berhenti, minggu pun di demo. Hari ini orang Purwakarta kemarin mencari saya, ingin pemimpin yang meneruskan kepemimpinan saya. Walaupun banyak pas-pasan, di badan pas-pasan, karena yang dianggap representasi dari mulia akhirnya dibeli kuda. Kebetulan itu bukti. Itu saja, saya mohon bantuan para Kapolsek, para Kapolres, para Danramil, Pak Dandim, semuanya se-Jawa Barat. Insya Allah kita ingin sama-sama mengabdi, berbakti dan bekerja untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Insya Allah namanya Indonesia tanah airku, Indonesia tumpah darahku. Saya lebih memilih disinilah aku berdiri. Kalau Indonesia Raya kan di sanalah aku berdiri. Aku memilih disinilah aku berdiri, karena kalau di sanalah aku berdiri berarti saya ada di Hongkong. Karena saya tinggal di sini, maka di sinilah berdiri. Mudah-mudahan kita ingin wujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa terwujud, dan kita ingin mewujudkan, kita memulai dari Jawa Barat. Jawa Barat adalah pelopor perubahan bagi Indonesia maju. Jawa Barat. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jawa Barat.